Hai, Sobat Speak Hukum. Ini adalah episode kita yang pertama. Perlu Sobat ketahui kalau Speak Hukum ini adalah channel yang akan membahas seputar dunia hukum. Dan ke depannya, kita akan selalu membahas terkait persoalan-persoalan hukum. Tentunya akan disajikan dengan cara yang berbeda. Di setiap episodenya, kita akan membahas atau membedah satu kasus yang tentu sangat relevan dengan permasalahan hukum yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Yang tujuan utamanya yaitu saling berbagi, sharing pengetahuan, dan harapannya bisa mengedukasi masyarakat Indonesia terkait hukum. Jadi, masyarakat Indonesia bisa melek akan hukum, dan hukum di Indonesia itu semakin membaik. Nah, itu adalah salah satu moto dan motivasi Speak Hukum untuk membuat channel ini. Di episode kali ini, kita akan membahas terkait hukum ketenagakerjaan, yang mana kita akan membedah kasus tentang ketenagakerjaan, yaitu hubungan antara tenaga kerja atau buruh dengan perusahaan. Jadi dulu permasalahannya adalah yaitu terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK antara perusahaan dengan karyawan yang dikarenakan karyawan tersebut meninggal dunia. Jadi dalam hal ini antara perusahaan dengan karyawan itu masih ada terikat kontrak kerja, tetapi karyawan tersebut meninggal dunia. Tentu peristiwa ini akan menimbulkan sebuah masalah baru dan sebuah pertanyaan seperti apa sih akibat dari peristiwa itu? Dan apa ada hak-hak yang harus diterima oleh karyawan yang meninggal dunia tadi dari perusahaan? Tentu, kalau ada nih hak yang diterima, siapa yang berhak menerimanya? Kan karyawan tadi sudah meninggal. Lalu yang terakhir yaitu apa dan bagaimana caranya untuk mendapatkan hak tersebut? Nah, jadi kali ini kita akan mengupas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang tentunya akan kami sajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Perlu teman-teman ketahui, ketenagakerjaan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tapi saat ini sudah ada pembaharuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tapi tidak semua diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi itu masih berlaku sampai saat ini. Perlu Sobat Speak Hukum ketahui terlebih dahulu tentang pengertian tenaga kerja, yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan untuk pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja tadi dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi jelas ya antara tenaga kerja dengan pemberi kerja. Kalau tenaga kerja adalah yang mengerjakan, sedangkan pemberi kerja adalah yang memberikan kerjaan dan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tentu pengertian itu diatur dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, jadi di sini sudah paham perbedaannya. Kembali ke topik permasalahan kita. Di sini terdapat permasalahan hukum yaitu pemutusan hubungan kerja karena si karyawan itu meninggal dunia. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut? Jadi, dalam hal ini kita merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, yaitu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alidaya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Karena di Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu tidak mengatur secara rinci dan jelas terkait permasalahan hal tersebut. Jadi kita sini merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, jadi dalam pasal 57 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alidaya waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, itu telah mengatur ada 3 hak yang harus diperoleh atau diterima oleh karyawan atas pemutusan hubungan kerja tersebut akibat si karyawan meninggal dunia. Yang pertama, yaitu uang pesangon. Yang kedua, yaitu uang penghargaan masa kerja. Dan yang ketiga adalah uang penggantian hak, cuti tahunan, ongkos perjalanan, dan lain sebagainya yang diatur dalam perjanjian sebelumnya. Nah, jadi ternyata ada 3 hak yang harus diterima oleh karyawan yang meninggal dunia dari perusahaan. Tapi yang menjadi pertanyaan lagi adalah, kan karyawan tadi sudah meninggal, lalu siapa yang berhak menerima uang tersebut? Nah,
Jadi dalam pasal 57 peraturan pemerintah tersebut sudah mengatur bahwa apabila pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia, maka ahli warisnya yang berhak menerima uang tersebut. Dan ahli waris di sini biasanya seperti istri, anak yang sudah berkeluarga, atau saudara kandung atau orang tuanya yang belum menikah. Nah, tapi kalau orang tuanya juga sudah meninggal dan dia anak tunggal atau adik-adiknya atau saudaranya sudah meninggal, maka tante dan omnya yang berhak untuk menerima uang tersebut karena sebagai ahli waris. Tapi di sini kita tidak membahas terkait ahli waris siapa ketika sudah meninggal tidak apa, tapi kita akan membahas terkait ahli warisnya saja. Dan kita akan membahas ahli waris bedah terlebih dalam lagi, kita akan bahas di episode selanjutnya. Nah, lalu gimana caranya untuk mendapatkan hak tersebut gitu kan? Nah, cara untuk memperoleh hak tersebut tentu teman-teman harus bisa memastikan bahwa teman-teman adalah benar-benar saudara kandung dari almarhum karyawan tersebut. Jadi tugas si ahli waris tadi adalah memastikan dan bisa membuktikan bahwa memang benar mereka adalah ahli waris daripada almarhum. Jadi teman-teman kalau sudah punya itu bisa langsung menemui pihak perusahaan untuk mendapatkan hak tersebut dengan menunjukkan mungkin seperti surat pernyataan yang tentu itu diketahui dan dibenarkan oleh pemerintah setempat, misalnya seperti kepala desa, kelurahan, RT setempat dan sebagainya yang menyatakan bahwa benar adalah ahli waris dari almarhum karyawan tersebut. Nah, tapi faktanya nih, kenyataannya sering terjadi kalau ada perusahaan itu tidak mau serta-merta ngasih uang pesangon tersebut. Mungkin juga ada karena kurang percaya, atau memang perusahaan ini sengaja, atau bisa kita sebut adalah perusahaan nakal gitu kan. Jadi jalur yang bisa ditempuh untuk bisa mengupayakan hak-hak si almarhum ini, yang tentu diterima oleh ahli warisnya, itu kita bisa mengajukan permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk melaksanakan mediasi. Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan itu bertindak sebagai mediator. Nanti Dinas Ketenagakerjaan memanggil perusahaan dan memanggil ahli waris yang kemudian dipertemukan dalam satu tahapan mediasi. Ketika dalam mediasi tersebut ada kesepakatan, maka ya kesepakatan itu yang harus dilaksanakan. Tapi banyak juga dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik temu atau tidak ada solusi. Nah, kalau mediasi, mungkin mediasi pertama, kedua, dan ketiga seperti bipatrit dan tripatrit itu tidak bisa dilaksanakan. Biasanya Dinas Ketenagakerjaan itu memberikan sebuah anjuran, di mana dalam anjuran tersebut memerintahkan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya dan menentukan hak-hak yang harus diterima. Misalnya, dalam anjuran tersebut, biasanya Dinas Ketenagakerjaan memerintahkan kepada perusahaan untuk memberikan sejumlah uang pesangon kepada karyawan dengan catatan sekian. Itu berdasarkan surat anjuran. Nah, anjuran tersebut itu bisa dijadikan dasar untuk mengajukan sebuah gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, karena ini adalah hubungan ketenagakerjaan, maka untuk mengajukan gugatannya itu ke Pengadilan Hubungan Industrial, di mana pengadilan tersebut adalah salah satu masih di lokasi wilayah di perusahaan tersebut atau di wilayah saudara tersebut. Nah, anjuran tadi harus disertakan dan kemudian menjadi catatan penting adalah harus ada risalah. Risalah ini adalah menyatakan bahwa sudah ada proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak, karena pengadilan tidak akan menerima gugatan teman-teman kalau tidak ada menyatakan bahwa sudah ada proses mediasi sebelumnya yang gagal gitu. Jadi pihak pengadilan mengutamakan untuk proses mediasi. Jadi PHI ini atau Pengadilan Hubungan Industrial ini adalah bisa dikatakan sebagai jalur terakhir untuk mengupayakan untuk mendapatkan hak-hak tersebut dari perusahaan. Nah, jadi sudah jelas ya. Ternyata walaupun sudah meninggal dunia, tapi masih ada nih hak-hak yang harus diterima. Tapi hak tersebut diterima oleh ahli warisnya karena si karyawan sudah meninggal dunia.
Oke, pembahasan kita ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di awal tadi, seperti hak apa saja yang diterima, lalu siapa saja yang berhak menerima, dan bagaimana caranya, kita sudah bahas. Kalau masih ada yang mengganjal di benak Sobat Speak Hukum atau teman-teman, bisa aja langsung komen di bawah ini atau bisa mengirim pesan melalui email di speakhukumofficial@gmail.com yang nanti akan disertakan di link deskripsi. Oke? Besar harapan kami untuk Sobat Speak Hukum bisa mendukung channel ini, doakan semoga terus berkembang dan bisa sharing-sharing tentang hukum dan tentunya bisa berkontribusi meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga hukum di Indonesia semakin membaik. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deki Widiantoro, undur diri dan salam Speak Hukum.